Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang kandungan rahmat hidayah serta taufik darinya. Pada pagi hari ini kita masih terus diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan pembahasan syarah kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu nikmat-nikmat yang Allah berikan ini sudah sepatutnya untuk selalu kita syukuri. Ya, sebab nikmat-nikmat ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak pada hari itu kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan. Lalu salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin, hari ini kita masuk bab baru, ya, pembahasan yang saya anggap cukup menarik, yaitu terkait dengan kunut subuh, ya, yang baru saja kita lakukan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i ya'du al-ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu, muttafaqun alaih. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melakukan kunut. Baca kunut, semua sudah tahu apa itu kunut, selama 1 bulan penuh. Ya, ba'da ruku', yaitu setelah ruku', ketika i'tidal, sebelum sujud. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab. Nabi SAW itu kunut mendoakan kebinasaan atau keburukan terhadap suatu kaum, ya, di antara kaum-kaum Arab. Tsumma tarakahu. Lalu Nabi meninggalkan kunut tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim lewat jalur riwayat yang sama, makanya disebut muttafaqun alaih, disepakati oleh keduanya. Ya, jadi ketika itu Nabi SAW mengutus utusan untuk berdakwah kepada beberapa kaum dari kaum Arab. Lalu bukannya menerima utusan tersebut, malah mereka membunuh sahabat Nabi yang diutus tersebut. Oleh karenanya Nabi murka, marah kepada mereka, lalu membacakan doa kunut selama 1 bulan penuh, ya, untuk kebinasaan mereka. Wali Ahmad wa Darqutni wa nahwu min wajhin akhar. Dan dari riwayat Ahmad, Ibnu Darqutni, ya, wazada, ada tambahan, ya, dalam riwayat yang lain, wa amma fi subhi falam yazal yaqunutu hatta faraqa dunya. Adapun dalam salat subuh Nabi SAW masih terus melanjutkan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini dijelaskan oleh muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Hizam, ziyadatu munkarah. Ziyadah di sini dalam riwayat lain tidak ada tambahan. Adapun dalam salat subuh Nabi SAW senantiasa melakukan kunut sampai beliau wafat. Ternyata riwayat tersebut tambahannya munkar. Ya, munkar itu apa? Mukhalafatul dhaif bima huwa aula minhu. Kalau kemarin kita sering bahas hadis syadz itu mukhalafatul maqbul
bima huwa aula minhu adadan aw rutbah. Ya. Kalau syadz itu orang yang diterima hadisnya dia menyelisihi orang yang lebih kuat hafalannya, atau menyelisihi akron yang jumlahnya jauh lebih banyak. Contohnya saya di sini, saya menyebutkan hadis, misalnya ini majelis tahdits, saya sebutkan suatu hadis. Besok saya tanya lagi, semuanya sepakat, kecuali satu tak. Semuanya bilang A, satunya bilang B. Tapi semuanya ini hadisnya diterima, makbul. Ya, alal aqal makbul, au saduq. Hadisnya diterima. Ya. Tapi yang satu bilang B, yang lain bilang A. Nah, ini namanya hadis syadzah. Dia masuk dalam kategori hadis lemah. Ya. Nah, ini munkar. Munkar itu orangnya lemah, sudah lemah, dilemahkan para ulama, dia menyelisih orang yang lebih kuat, yang thiqah. Ya. Perawi-perawi yang kuat hafalannya. Ini disebut munkar. Ini lebih parah daripada syadzah. Lebih parah dari syadzah. Jadi tambahan tadi kata muallif sini munkar. Akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Ahmad dan Darqutni. Tambahan yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Darqutni ini ternyata lemah. Apa tambahannya? Adapun dalam salat subuh Nabi SAW senantiasa kunut sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ghairuhuma min tariq Abi Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Anas bin Malik wa isnaduhu dhaif. Ya. Tambahan ini ternyata dhaif. Ya. Adapun riwayat yang pertama sahih. Nabi SAW kunut selama 1 bulan, setelah ruku mendoakan keburukan, kebinasaan untuk beberapa kaum di antara kaum Arab. Itu betul. Lalu ada tambahan dalam riwayat Ahmad dan Darqutni. Nah, tambahan ini munkar, dhaif, ya, tidak diterima. Ya, yaitu bahwa Nabi setelah itu melanjutkan kunutnya sampai beliau diwafatkan. Kunutnya kapan? Ketika salat subuh. Wa anhu, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yaqunutu illa da'a ala qaumin, ya, au da'a li qaumin. Sahih Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sahabat mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak melakukan kunut kecuali dalam rangka mendoakan keburukan untuk suatu kaum atau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum. Nah, ini hadisnya hasan li ghairihi, sahih li ghairihi. Ya, sahih li ghairihi. Hadis berikutnya wa an Sa'd bin Tariq Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad salaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajr qala ay bunayya muhdath rawahu khamsah illa Abu Dawud. Dari Sa'd bin Tariq Al-Ashja'i, beliau mengatakan aku pernah berkata kepada ayahku. Ayahnya ini seorang sahabat, ya. Ya abati, wahai ayahku, dahulu engkau sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, di belakang Ali. Ya. Afakanu yaqnutun fil fajr? Apakah mereka kelima orang tadi, Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apakah mereka itu membaca kunut ketika sholat subuh? Ya. Kemudian jawaban ayahnya yang merupakan seorang sahabat, qala ay bunayya, wahai anakku, muhdath, itu sesuatu yang baru. Maksudnya apa? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yang 4 tadi. Ya. Al-masail wal ahkam al-mustafadat min al-hadis. Ya, perkara-perkara atau faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Ya. Dhahaba jumhur ulama ila annahu yushra'u al-qunut fi salawati idza nazala bil muslimina nazilah li thubuti dhalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi ahadits al-bab. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan kunut, ya,
pada semua sholat, fi sholawat, ya, apabila ya kaum muslimin ditimpa suatu musibah, misalnya dikepung oleh musuh, terjadi peperangan atau wabah penyakit, ya, atau wabah penyakit. Ya, ini disyariatkan melakukan kunut. Kapan? Di semua sholat. Ya. Lithubuti dzalika anin Nabi. Sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Wa qala Ar-Rafi'i muqtada al-kalam aktsar al-a'imma annahu la yustahab al-qunut fi ghairi subhi bihal. Ya, ini Ar-Rafi'i ini salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan ya, muqtada kalam al-a'immah, ya, yang difahami dari perkataan-perkataan para imam, itu kebanyakan imam, aktsar al-a'immah, bahwa tidak dianjurkan, la yustahab, ya, membaca kunut kecuali salat subuh. Ya. Wa innamal khilaf fil jawaz. Adapun khilafnya itu boleh atau tidak, ya. Fahithu yajuz fal ikhtiyaru fihi illa ilal musalli. Adapun boleh dan tidaknya itu kembali kepada orang-orang yang melakukan sholat. Ya, boleh dan tidaknya boleh. Ya, boleh. Beliau mengatakan boleh ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Wa qala An-Nawawi, Imam Nawawi juga bermadzhab Syafi'i. Qultu wa hadza aqrab ila sunnah. Apa yang dimaksud? Hadza di sini itu kembali ke perkataan jumhur ulama. Ila annahu yushra'ul qunut fi salawat. Bahwa menurut Imam Nawawi yang disunnahkan itu kunut di semua sholat, ya, khususnya kunut nazilah, ya. Fa innahu thabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qunut lin nazilah, bahwa telah ditetapkan dalam hadis-hadis Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut nazilah di setiap sholat, ya. Walaupun dalam riwayat sebenarnya Nabi tidak membaca di setiap sholat, tapi ya Nabi SAW membaca di selain sholat subuh, yang mana kata para ulama kunut nazilah itu boleh dibaca di setiap sholat. Faqtada an yakuna sunnah, maka ini ya merupakan sunnah. Wa man saraha bi anna al-khilafa fil istihbab sahib al-iddah. Qala wa nasu Syafi'i fil al-istihbab mutlaqan. Di antaranya yang mengucapkan sunnah dengan gamblang, dengan jelas, yaitu ya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Beliau mengatakan al-istihbab al-itlaq, ya, sunnah secara mutlak, yaitu kunut nazilah, ya, kunut nazilah di setiap sholat. Masalah perkara yang berikutnya, fi ayyi salawat yaqnut, ya. Kunut itu pada salat apa saja? Qala Ahmad wa Ishaq yaqnutu fil fajr wa huwa masyhur indal Malikiyah li hadits Anas radhiyallahu anhu alladhi fil bab. Wa qad jaa fi ba'd riwayat fi sahihain taqyiduhu bi salatil fajr. Ya, dari riwayat Ahmad, Ishaq ibn Rawaih, beliau mengatakan kunut itu ketika salat subuh. Ya. Ini masyhur dalam pandangan mazhab Maliki, ya, sebagaimana hadis Anas, ya, yang tadi kita lihat ternyata riwayatnya munkar, ya, riwayatnya munkar, ya, dan datang dalam riwayat yang lain, ya, wajah an ba'di ahli ilmi annahu yaqnutu fil maghrib. Sementara ulama yang lain mengatakan kunut itu ketika sholat maghrib wal fajr dan sholat subuh. Ya, dan salat subuh. Datang riwayat dari Anas bin Malik. Wa dhahaba Syafi'iyyah wa ba'd al-Malikiyah ila annahu yaqunutu fi salawati kulliha. Ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, kunut itu disyariatkan dibaca di setiap salat. Ya. Lima thabata fi sahihain an Abi Hurairah annahu qala la aqrabanna bikum salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqnutu
fi raq'atil akhirati min salati dhuhri wal isya wa salati subhi. Ya. Abu Hurairah mengatakan, akan aku tunjukkan kepada kalian salat sebagaimana salatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan fakana, ya, dahulu Nabi SAW melakukan kunut pada rakaat terakhir ketika salat duhur, salat isya dan salat subuh. Ya. Wa thabata fi Musnad Ahmad wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa ghairuhum bi isnadin sahih an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya was subhi fi dubri kulli salah. Riwayat dari Ibnu Abbas beliau mengatakan Nabi SAW dahulu melakukan kunut selama 1 bulan berturut-turut ketika salat duhur, asar, maghrib dan isya dan salat subuh. Ya, jadi Nabi kunutnya bukan cuma salat subuh saja. Setiap salat 5 waktu itu Nabi melakukan kunut. Idza qala sami'allahu liman hamidah, itu ketika i'tidal maksud beliau. Ya. Min raq'atil akhirati yad'u alaihim, itu ketika rakaat terakhir beliau mendoakan keburukan untuk kaum-kaum tadi, ya, yang membunuh utusan. Al-Hayy min Bani Sulaim. Siapa yang diperangi itu Bani Sulaim. Kemudian Ri'lin, sebenarnya dikatakan Ra'lin, kaum Ra'lin. Kemudian Zakwan wa Usayyah. Ini 4 kabilah yang diperangi Rasulullah SAW. Apa didoakan kebinasaan oleh Nabi SAW dalam kunut beliau. Wa yu'amminu man khalfahu, dan orang di belakang Nabi yaitu para makmum mengamini. Ya, arsala ilaihim yad'uuhum ila al-Islam faqataluhum. Ya, Nabi SAW mengutus utusan untuk mendakwahi mereka, malah mereka membunuh sahabat-sahabat Nabi. Ya. Qultu, ini kata Syekh bin Hizam, mu'allif di sini mengatakan wa qawlu Syafi'iyyah huwa shawab. Dalam mazhab masalah ini, kunut nazilah ini yang benar adalah mazhab Syafi'i kata beliau, yaitu disyariatkan di setiap salat. Ya, kunut nazilah itu disyariatkan di setiap salat, bukan hanya ketika salat subuh. Ya. Bukan hanya ketika salat subuh. Wa huwa tarjihu Syaukani fi Nail Awtar. Dan ini juga merupakan pendapat dari Imam Syaukani dalam kitabnya Nail Awtar. Wa dzakara ba'd as-salawati fi ahaditsihim la yadullu ala annahu la yaqnut fi ghairiha. Ya, adapun dalam hadis-hadis yang tidak disebutkan salat-salat yang lain tidak menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukan kunut pada salat tersebut. Wa inna mustafadu minhuma al-muhafadzah 'ala al-qunuti fiha aktsar min ghairiha. Namun yang dapat difahami bahwa salat-salat yang disebutkan tadi, contohnya maghrib, subuh, bahwa Nabi membaca kunut, bahwa 2 salat ini lebih ditekankan untuk melakukan kunut. Bukan berarti salat yang lain tidak dianjurkan atau tidak dilakukan oleh Nabi. Ini maksud dari hadis tersebut. Maudhi'ul kunut, tempat membaca, nanti kita bahas ya. Khilafnya nanti kita bahas dulu kitabnya. Ya. Maudhi'ul kunut, tempat membaca kunut, kapan dibaca? Maksudnya kapan? Jaha fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fil Bukhari, datang riwayat dari Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata ba'da ruku', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, pernah melakukan kunut sebelum ruku. Ya. Jadi sebelum ruku. Ya, sebagian riwayat mengatakan setelah Allahu Akbar, sebagian mengatakan sebelum Allahu Akbar. Wa kadzalika min hadits Abi Hurairah fi sahihain wa min hadits Hifaf bin Ima al-Ghifari fi Sahih Muslim. Ya, wa aktsar riwayat hadits Anas fi sahihain annahu ba'da ruku. Ya. Namun riwayat lain mengatakan bahwa Nabi SAW itu kunutnya setelah ruku, bukan sebelum ruku. Ya. Ya. Wa ja'a ba'd riwayat fi hadits Anas annahu qabla ruku. Dalam riwayat Anas, Nabi SAW itu kunutnya sebelum ruku. Dan ini yang masyhur dalam pandangan para ulama, jumhur ulama, yaitu setelah ruku, yang biasa kita lakukan ya. Yang biasa kita lakukan ketika bulan Ramadan maksudnya.
Ya. Wa qala Ibnu Rajab fi Fathul Bari, Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, wa qad ankar al-a'immah al-Asim riwayatahu. Ini ya, beliau Ibnu Rajab ini sedang mau menjelaskan bahwa riwayat kunut sebelum ruku itu lemah. Ya. An Anas al-kunut qabla ruku. Para imam, ya maksudnya para ulama, mengingkari riwayat Asim bahwa Nabi SAW itu kunut sebelum ruku yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Jadi yang dibantah ini bukan Anasnya ya, anda perhatikan, tapi riwayat Asimnya yang dibantah. Bahwa tidak ada riwayat dari Anas bahwa Nabi itu kunut sebelum ruku, itu maksudnya. Ya. Waqala Ahmad khalafahum Asim kulluhum. Ya. Ya. Beliau mengatakan di sini bahwa seluruh perawi-perawi yang meriwayatkan sama hadis tersebut semuanya mengingkari Asim, ya, bahwa tidak ada riwayat bahwa Nabi SAW itu kunut sebelum ruku. Ya. Kita langsung saja, lumayan panjang ini. Ini langsung saja. Qala Abu Abdullah, mu'allif di sini mengatakan, man akhadha bihadhil athar an as-sahaba ridwanullah alaihim wa qanata qabla ruku la nunkiru alaih. Barang siapa yang mengambil pendapat bahwa kunut itu sebelum ruku, maka kami tidak mengingkari. Ya. Di antara yang kunut sebelum ruku ini madhab Maliki. Ya, mereka kunut itu sebelum ruku. Ya. Wala siyama fi salati subhi, terutama dalam salat subuh. Nah, ini mazhab Maliki. Karena dua mazhab yang menganjurkan kunut subuh itu adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Kama huwa warid fi ammati athari madhkurah, ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam athar-athar tadi yang banyak, tidak saya sebutkan ya, karena terlalu panjang. Intinya ya, yang rajih yaitu kunut sebelum ruku. Tapi kalau ada yang kunut sebelum ruku, maka tidak diingkari. Sebab ada juga riwayatnya, kata para ulama. Ya. Kita bahas dulu ya kitabnya, nanti baru kita bahas perbedaannya. Mudawamatul kunuti fi salati subhi li ghairi nazilah. Ya. Permasalahan yang berikutnya, mendawamkan atau merutinkan membaca kunut ketika salat subuh tanpa ada bencana atau musibah. Li ghairi nazilah. Ya, bukan kunut nazilah, tapi kunut salat subuh gitu. Bagaimana pendapat para ulama? Dzaba jumhur ahli ilmi ila adam masyru'iyatihi. Ya, jumhur ulama mengatakan tidak disyariatkan mendawamkan kunut subuh. Nah, ini kata muallif. Wastadallu bi hadits Tariq ibn Hashim alladhi fil kitab biqaulihi ay bunayya muhdath. Apa dalilnya? Yaitu riwayat dari Tariq, ya, Ibn Hashim yang tadi dikatakan, dia bertanya kepada ayahnya, ya, perkataannya kepada anaknya, ay bunayya muhdath, wahai anakku, kunut subuh itu merupakan perkara muhdath atau hal yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Wa bi hadits Anas alladhi fil kitab, dalilnya juga yaitu hadis Anas bin Malik yang disebutkan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran thumma tarakahu. Nabi SAW itu mengucapkan atau membaca doa kunut selama sebulan, lalu beliau meninggalkan. Ya. Kemudian apalagi dalilnya? Wastadallu aidan. Ya. Kemudian mereka ini siapa? Itu jumhur ulama. Termaksud dalamnya riwayat Imam Ahmad, ya, Abu Hanifah. Ini mereka tidak menganjurkan kunut subuh. Ya. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi, ya. Kemudian perkataan Laits bin Sa'ad, kemudian perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Banyak ulama mengatakan tidak menganjurkan kunut subuh. Ya. Ya. Apa dalilnya? Karena la yaqnutu illa idza ta'ala qaumin aw ta'ala qaumin. Nabi SAW itu tidak membaca kunut kecuali mendoakan keburukan untuk suatu kaum yang punya masalah, misalnya membunuh para sahabat tadi, atau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum. Ya. Misalnya ada kaum yang tertimpa musibah.
Boleh kita kunut nazilah, ya, mendoakan kebaikan untuk suatu kaum, itu boleh. Ya. Nah, ini kata beliau bahwa Nabi di antara 3 dalil ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan kunut subuh secara rutin tiap hari. Ya. Wa dhahaba Syafi'iyah, ya. Adapun dalam mazhab Syafi'i wa Malik, ya, ini. Wa Ibn Abi Layla, begitu juga pendapat dari ulama Ibn Abi Layla, ya. Wa Hasan bin Salih, ila istihbab dzalik, dianjurkan kunut subuh. Ya. Wastadallu bi hadits Anas bin Malik alladhi fil kitab. Ya. Apa dalilnya? Yaitu hadis Anas bin Malik. Tambahan tadi maksudnya, tambahan yang kita katakan munkar tadi, ya. Tambahannya apa? Fa amma fil fajri falam yazal yaqnutu hatta faraqa dunya. Adapun dalam salat subuh Nabi SAW terus melakukan kunut sampai beliau diwafatkan oleh Allah SWT. Ini dalil mazhab Syafi'i. Kita tahu tadi bahwa hadisnya munkar. Tapi perlu untuk ketahui, sekedar informasi, Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i merupakan salah satu imam dari a'imah madzhab Syafi'i. Beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ya. Itu salah satu kitab rujukan dalam madzhab Syafi'i, 20 jilid lebih. Banyak, ya. Luar biasa. Kitabnya bagus sekali, bagus untuk dibaca oleh penuntut ilmu. Ya. Nah, ini Imam Nawawi menghasankan hadis ini. Ya, sehingga ini dijadikan hujah oleh madzhab Syafi'i bahwa hadis ini bisa digunakan. Apalagi Imam Nawawi yang menghasankan hadisnya. Ya, sekedar informasi. Tapi yang rajih wallahu alam menurut muhaddits bahwa hadisnya munkar, tidak dapat dijadikan hujah. Ya, maksudnya kenapa saya sampaikan? Supaya antum tahu bahwa dalam madzhab Syafi'i mereka bukan tidak tahu hadis ini, tahu. Tapi riwayatnya dihasankan oleh sebagian ulama mereka. Contohnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Ya. Jadi jangan antum bawa hadis ini. Oh, hadis mereka tidak tahu. Tahu mereka. Sama. Yang antum tahu mereka juga tahu. Hanya saja, ya, kalau kita mengikuti ulama yang mentaifkan hadis tersebut, mereka justru mengikuti ulama yang menghasankan hadis tersebut. Di antaranya, ya, Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Apalagi hadisnya wasadallu bi anna hadza, ya, fi'la Abi Bakar. Mereka juga mengatakan bahwa ini perbuatan dari Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, kama fi Sunan Al-Baihaqi. Namun kata muallif, wa hadza la yathbutu anhum, dan ini tidak tidak benar dinisbatkan kepada mereka karena riwayatnya lemah bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan kunut subuh secara rutin. Riwayatnya tertolak, lemah, ya. Lianna fi isnadihi Awam bin Hamzah. Dalam riwayatnya, dalam perawi tersebut, hadis-hadis tersebut ada satu perawi yang, ya, wa qad unkira alaih, yang mana periwayatannya ditolak, ya, oleh para ulama. Sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali melakukan kunut, riwayat beliau tertolak. Ya. Ya. Raf'ul yadaini fil kunut, ya, hukum mengangkat tangan ketika kunut. Fi hadhil mas'alah qaulan. Dalam masalah ini ada 2 pendapat. Istihbabu raf'il yadain, yaitu dianjurkan mengangkat tangan. Madzhab Ahmad wa Ishaq wa ashabur ra'i. Siapa ashabur ra'i? Siapa ini maksud ashabur ra'i? Saya mau tanya. Sering saya sebutkan kajian-kajian. Siapa? Kalau dikatakan ashabur ra'i itu siapa? Siapa ashabur ra'i? Ustaz tadi mana? Ibn Hazm. Khata, bukan. Siapa ashabur ra'i? Nadir. Siapa ashabur ra'i? Siapa yang disebut ashabur ra'i? Yaitu pengikutnya Abu Hanifah. Ya. Disebut ashabur ra'i. Orang-orang bermadzhab Hanafi diberikan julukan ashabur ra'i. Kenapa? Karena mereka banyak menggunakan kias. Karena Abu Hanifah ini termaksud
salah satu dari imam yang periwayatan hadisnya paling sedikit dibandingkan 4 imam ini. Makanya beliau itu banyak mengambil istinbat hukum dari kias. Ya, kias. Dan sampai sekarang ulama-ulama mazhab Hanafi itu paling suka pakai kias. Ya. Padahal Ahlussunnah mengatakan la qiyasa biwujudin nas. Tidak boleh ada kias kalau ada dalilnya. Ya, makanya mereka disebut ashabur ra'yi. Antum ingat ya? Nanti ditanya lagi. Ya. Nah ini bahwa mengangkat tangan itu disunahkan. Ya. Wasahihu min mazhab Syafi'i. Begitulah mazhab Syafi'i. Ya, bahwa mengangkat tangan disunahkan. Apa dalilnya? Wastadallu bi umumil adillati allati fiha al-hathu ala raf'il yadaini fi du'a. Dalilnya adalah keumuman menganjurkan mengangkat tangan ketika doa. Di antaranya innallaha hayyun karimun ya yastahi min al-'abdi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Ya. Yaitu hadisnya Allah itu malu ketika seorang hamba mengangkat tangannya lalu beliau ya tidak mengabulkan doanya ya, atau mengembalikan tangannya dalam keadaan hampa. Allah itu malu. Ini menjadi dalil bahwa kunut itu doa, maka kunut pun dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ini pembahasan tentang kunut subuh. Ya. Ta'min ma'al ma'mum nanti kita bahas berikutnya. Jadi intinya masyaallah muslimin, ya. Kunut ini terjadi khilaf. Ya. Dan ini kata para ulama termasuk khilaf as-sa'ih. Khilaf yang mu'tabar, yang di dalamnya diberikan kelonggaran. Ya. Meskipun sebagian ulama-ulama kita tegas dalam masalah ini. Ya. Tegas dalam masalah ini. Ada yang sampai mengatakan bid'ah. Ada yang sampai mengatakan bid'ah. Ya. Bid'ah. Ada yang mengatakan ya, tidak sampai ke derajat bid'ah. Ya. Khilaful aula, tidak dianjurkan untuk dilakukan. Ya. Ada yang mengatakan masyru', sunnah. Ya. Sunnah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau kita lihat kunut ini dia sudah sampai hampir ke derajat wajib. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i yang ada itu hanya syarat, rukun dan sunnah. Mereka nggak punya yang namanya wajib. Ya. Berbeda dengan jumhur. Jumhur itu ada yang namanya syarat sholat, ada yang namanya rukun sholat, ada yang namanya wajibatus sholat, ada yang namanya sunan atau sunnah-sunnah sholat. Di dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang namanya wajib. Tidak ada yang namanya wajib. Yang ada syarat, rukun, sunnah. Kenapa saya katakan hampir ke derajat wajib? Jumhur ulama mengatakan, ya, kalau kita meninggalkan sesuatu yang wajib dalam sholat, maka dia harus mendatangkan sujud syahwi. Ya, sujud syahwi. Apa contoh wajibatus sholat? Siapa yang tahu? Menurut pandangan jumhur ulama, wajib-wajib sholat itu apa saja? Bang Hilmi, satu saja. Wajib sholat itu apa? Wajib sholat. Kalau jihad sudah berdiri satu kaki gitu. Apa wajib sholat? Bang, udah sering gak ini? Apa misalnya Pak? Wajibatus sholat. Wajib sholat adalah ini apa? Ngomong aja enggak apa-apa, enggak cukup. Salah enggak apa-apa. Apa? Tangan kiri. Ruku wajib sholat. Nadir, Ustaz Nadir. Hah? Tahiyat pertama. Barakallahu fiik. Betul. Apa lagi? Siapa lagi yang menambahkan? Tahiyat awal. Betul, itu wajib. Sudah dibuka oleh Nadir. Tambah lagi apa? Apa lagi? Apa lagi Nadir? Biar Ustaz Nadir yang menambahkan. Tambah satu lagi. Ruku wajib. Hah? Sujud wajib. Dalam jumhur, pandangan jumhur ulama. Salah. Siapa yang bisa meluruskan?
Nanti kita ulang lagi rukun-rukun sholat ya. Ada satu pembahasan khusus tentang syarat, rukun, wajib, dan sunnah. Nanti kita bahas khusus. Nanti hafal semua. Ya, setuju Bang Emil? Setuju, insyaallah. Nanti ada pembahasan khusus kita bahas ulang lagi. Khusus pembahasannya. Contohnya bacaan ketika ruku, bukan rukunya, bacaannya ketika ruku, bacaan ketika sujud. Itu wajib dalam pandangan jumhur. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak ada yang namanya wajib. Yang ada rukun. Ya. Ruku, rukun, sujud, rukun. Adapun bacaannya sunnah dalam mazhab Syafi'i, tidak wajib. Kenapa saya katakan tadi qunut subuh hampir mendekati wajib? Mereka punya yang namanya sunnah hayat, ya, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad atau sunnah ba'diyah ini contohnya tahiyat pertama. Ya. Kemudian duduk ketika tahiyat. Kemudian as-salatu ala nabi, salawat. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i sunnah ab'ad. Yang kalau ditinggalkan dia harus mendatangkan sujud sahwi. Sama seperti pandangan jumhur. Kalau wajib ditinggalkan dia harus sujud sahwi. Makanya saya katakan ini hampir-hampir kewajib. Karena konsekuensinya sama. Dalam pandangan jumhur, kalau orang meninggalkan wajib, dia harus sujud sahwi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia meninggalkan sunnah abad, dia harus sujud sahwi. Maka konsekuensinya sama. Hampir-hampir wajib. Karena mereka tidak punya yang namanya wajib. Kecuali satu bab dalam mazhab Syafi'i itu dibagi antara rukun dengan wajib. Semua rukun itu pasti wajib, wajib pasti rukun dalam mazhab Syafi'i. Kecuali satu ibadah saja. Siapa yang tahu? Hanya satu ibadah ini dalam mazhab Syafi'i dibagi. Oh, ini wajib, ini rukun. Siapa yang tahu? Minggu depan saya kasih hadiah. Insyaallah. Siapa yang tahu? Sudah saya bahas berkali-kali. Hadiah, bagaimana? Hadiah, insyaallah. Apa? Apa polis? Apa? Hadiah, insyaallah. Sebut saja. Apa? Kecuali dalam ibadah haji. Hanya satu bab ini saja. Dalam mazhab Syafi'i dirinci. Ada wajib, ada rukun. Sama seperti jumhur. Adapun yang lain tidak. Yang ada hanya rukun. Rukun itu wajib, wajib itu rukun. Ya? Ini. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, qunut subuh itu sunnah. Sunnah. Ya. Dianjurkan untuk dilakukan. Kalau ditinggalkan, dia harus sujud sahwi. Dia harus sujud sahwi. Bagaimana kalau tidak sujud sahwi? Sah salatnya. Hanya saja ada yang kurang. Gitu. Ya, ada yang kurang dalam mazhab Syafi'i. Tapi tetap sah salatnya. Adapun dalam mazhab Maliki, Abu Hanifah, kemudian mazhab riwayat Imam Ahmad yang mu'tamad, karena Imam Ahmad punya dua riwayat. Dalam satu riwayat beliau mengatakan qunut itu masyru', qunut subuh. Dalam riwayat lain yang mu'tamad dalam mazhab Hambali, beliau tidak menganjurkan qunut subuh. Ya. Nah, ini terjadi khilaf. Oleh karena guru-guru kami ya, dalam masalah ini sering memberi nasihat. Ya, termasuk Syekh bin Baz. Ya, banyak ulama-ulama yang mengatakan dalam masalah ini. Ya, kalau kita sholat di masjid yang melakukan qunut, maka sebaiknya kita juga melakukan qunut. Namun, ya, ini bagi mereka yang berpendapat bahwa qunut bukan bid'ah, tidak sampai derajatnya kepada bid'ah. Tapi kalau antum berpendapat mengikuti ulama yang mengatakan qunut itu bid'ah, maka tidak boleh diikuti. Karena konsekuensinya tidak boleh mengikuti imam dalam perkara yang munkar, yang menyelisih syariat. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak sampai derajatnya kepada bid'ah. Maka kalau orang yang berpendapat seperti ini boleh dia qunut, ikuti imam, walaupun dia tidak qunut. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad itu ketika sholat di tempatnya Ashabus Syafi'i, ya, diundang oleh, lupa saya nama imamnya. Ya, beliau tidak membaca qunut atau mengikuti makmum, keadaan makmum. Ya. Imam Syafi'i beliau mengatakan sunnah membaca qunut.
ketika beliau diundang oleh Qadi Abu Yusuf, murid dari Abu Hanifah, yang ketika itu menjabat sebagai qadi pada kekhilafan Harun ar-Rasyid, beliau diundang. Padahal beliau kunut, diminta imam, beliau tidak baca kunut. Padahal beliau memandang kunut itu sunnahnya pakai kunut. Ya. Nah itu. Ya. Harusnya kita seperti itu juga. Jangan gara-gara perkara kunut jadi ribut. Ya. Oh tidak sah sholatnya, begini-begini. Ya. Jangan sampai seperti itu. Karena para ulama dahulu dalam masalah kunut ini khilaf yang sudah ada dari zaman tabi'in. Dari zaman tabi'in sudah terjadi khilaf masalah ini. Masalah kunut. Ya. Sudah ada dari zaman dahulu. Makanya tidak akan selesai kalau ribut. Kenapa? Ya. Dia punya tahrir mahallun niza. Hadis yang menjadi puncak perbedaan itu memang terjadi perbedaan. Yang ini mendhaifkan perawi tersebut, yang ini menerima perawi tersebut. Jadi mau debat sampai kiamat gak akan ketemu. Perkaranya bukan hadisnya diketahui atau tidak, tapi perawinya tadi, perawi yang satu tadi, yang ini mengatakan dhaif, tidak diterima, yang ini mengatakan diterima. Suatu hadisnya hasan, diterima. Gak akan ketemu, mau debat sampai kapan udah ketemu. Hanya legowo dalam masalah ini. Ya, tidak boleh ribut masalah kunut subuh. Ya. Seperti saya katakan, ya, bagaimana perselisihan para ulama terdahulu, tapi tetap saling respect. Ya, ulama itu begitu. Bahkan ulama-ulama sekarang demikian. Antum kalau melihat bagaimana Ibnu Utsaimin dengan Syekh Albani saling memberikan pujian. Padahal banyak, ya kalau kita ketemukan pendapat-pendapat mereka yang bertolak belakang. Ya, walaupun dalam masalah furu'iyah, masalah-masalah fikih, bukan perkara usul. Ya, yang itu masih boleh ada ruang untuk berbeda di situ. Ya, tidak boleh kita itu ribut masalah kunut. Ya, dan antum sudah tahu, yang mau ikut imam silakan, yang tidak juga silakan. Hanya saja ada pendapat dari Syekhul Islam, ya, menyelisihi sunnah li ta'lifil qulub an-nas, dalam rangka menyatukan manusia, menyelisihi sunnah yang di situ masih ada ruang untuk berbeda. Misalnya antum meyakini menjaharkan basmalah itu tidak disunahkan, tiba-tiba antum diminta jadi imam di Al-Azhar misalnya. Antum dari STAI, dari STBI, dari Libya, dari Madinah, dari lembaga-lembaga salafi, antum meyakini bahwa menjaharkan basmalah bukan sunnah. Tapi ketika antum diminta jadi imam di tempat-tempat mazhab Syafi'i yang mereka meyakini harus menjaharkan basmalah karena basmalah bagian dari Al-Fatihah, maka antum lebih baik antum menjaharkan basmalah. Ya. Supaya apa? Tidak terjadi kegaduhan. Untuk melihat kemarin Ustaz Rusman ketika menjadi imam di sini, dia baca qunut, Bismillahnya lantang. Itu menunjukkan fikihnya beliau. Ya. Itu menunjukkan bahwa beliau faham misalnya ini. Bagaimana fikihnya diterapkan. Ya. Kalau orang yang tidak mengerti justru dijadikan wah ini orang salafi misalnya. Wah ini kenapa ini baca qunut? Tidak benar Ustaz. Bukan salafi. Justru di situ ilmunya beliau kelihatan. Seterusnya dia baca qunut. Supaya apa? Supaya teman-teman semua adem ayem, tidak ribut. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i tadi, kalau lupa qunut subuh tidak dilakukan harus sujud sahwi. Pertanyaannya, antum mungkin nggak sujud sahwi kalau tidak baca qunut? Tidak mungkin. Maka ada keganjalan di hati teman-teman yang mazhabnya Syafi'i. Ya. Hanya dulu saya cerita jadi imam di sini, dibilang sholatnya tidak sah, walaupun dia ngomongnya pelan, saya dengar langsung bangun. Nah, ini jahil, menunjukkan kebodohan orang tersebut. Ya, padahal tidak sampai membatalkan sholat. Ya, intinya ada perbedaan-perbedaan jamaah muslimin,
yang masih ada ruang untuk kita berbeda di situ. Ya, makanya khilaf itu kata para ulama ada dua. Ada khilaf tanawwu, ada khilaf tadad. Khilaf tanawwu ini yang masih mungkin untuk berbeda. Masih mungkin untuk berbeda. Kan ada riwayat-riwayat atau ada yang menguatkan hal tersebut. Ya, tidak sampai kepada derajat bid'ah atau yang lainnya. Ya. Tapi ada khilaf tadad. Khilafnya tidak boleh sudah. Kalau ada yang menyelisih, sesat. Ya, sesat. Misalnya ada orang yang menambah bacaan surat Al-Fatihah. Seperti ada yang tanya beberapa minggu lalu, ya, Allahumma gfirli amin. Itu kan siapa yang tanya minggu lalu? Antum ya, bacaan tambahan-tambahan itu tidak boleh ada khilaf di masalah itu. Karena Al-Fatihah itu rukun. Diriwayatkan mutawatir dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang berbeda satu ulama pun. Tiba-tiba muncul dia dengan kalimat yang baru. Nah ini tidak boleh kita bilang hargai perbedaan. Semua punya, tidak boleh. Ada khilaf yang boleh berbeda. Ada khilaf yang tidak boleh sama sekali. Apa khilaf yang boleh? Mana yang lebih utama? Sujud itu tangan duluan atau lutut duluan? Seperti saya bahas dulu. Nah ini khilaf yang boleh. Khilaf yang boleh. Yang mengatakan lutut duluan dalilnya ada, yang mengatakan tangan duluan dalilnya ada. Dan dua-duanya dalilnya lemah semua, bukan kuat. Dua-duanya dalilnya lemah. Nah, Anda boleh mau lutut duluan, tangan duluan. Meskipun saya katakan ada satu dalil yang lebih menguatkan tangan duluan, tapi tidak sorry. Tidak jelas, tidak gamblang. Ya. Menjaharkan basmalah atau tidak. Ini khilaf yang boleh. Ya, kan dua-duanya kuat juga dalilnya. Sama-sama kuat. Yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah, kuat. Yang mengatakan basmalah bukan dari Al-Fatihah, juga kuat. Dua-duanya kuat dalilnya. Sampai-sampai ada ulama yang tidak berani merojikkan salah satunya. Saking sama-sama kuat. Ya, boleh terjadi khilaf. Begitu kita dalam beragama, ya. Tidak ekstrem kiri, ekstrem kanan. Apalagi masalah fikih. Tapi ada perkara yang harus antum tegas. Harus ada tegas. Ada Habib bilang, ya, kalau kita bahasa Habib ini panjang lagi ya. Masalahnya apa? Ada Habib fulan, Allah itu tidak menurunkan bencana kecuali minta izin kepada Habib fulan, kepada Faqih Muqaddam. Ini antum kalau nggak ingkari, antum yang bisa kafir. Kalau antum nggak mengingkari, bisa-bisa antum juga sama kayak dia, terjerumus dalam kekafiran. Nah ini ruang-ruang yang nggak boleh kita itu. Sudahlah, itu kan pendapatnya dia, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu harus tegas dalam masalah itu. Nah, ini tauhid. Masa Allah minta izin sama Habib fulan? Ya. Dia Habib fulan bisa memadamkan api neraka. Istimewa. Nabi tidak bisa memadamkan api neraka. Ya. Nabi itu punya syafaat. Tidak ada syafaat itu memadamkan api neraka. Ya. Tidak ada. Ya. Tiba-tiba dia bisa memadamkan api neraka. Ya. Bahkan saya dengar, ya, ada malaikat. Malaikat itu kalau dia mau panggil malaikat, malaikatnya langsung kumpul. Malaikat, kumpul malaikat, rapat sama dia. Bagaimana? Kabar di selatan, kabar di timur. Ini kalau antum nggak mengingkari, antum bisa terjerumus dalam kekafiran. Harus diingkari. Perkataan kufur, ya, harus tegas. Masalah tauhid. Ya, tapi kalau masalah fikih tadi sudah usah ribet-ribet, tidak usah ribet-ribet. Ya, tidak usah ribet-ribet. Ya, saya kira sedikit. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Sisa berapa menit? Bisa lama. Sisa berapa menit? 12 menit. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Kalau ada orang bertanya berarti takut ditanya. Ayo Bang Helmi. Terkait bacaan doa. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan ada juga seperti ini yang memberhentikan umat
Kemudian beliau melanjutkan, untuk menghindari ada beberapa bacaan ini yang tidak boleh diaminkan. Nah ini yang betul yang mana? Bagus ya. Bacaan kunut itu siapa yang hafal bacaan kunut? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami bersama orang-orang yang telah Kau berikan hidayah. Wa afini fi man afait. Berikan kami kesehatan sebagaimana orang yang Kau berikan kesehatan. Wa tawallana fi man tawallait. Peliharalah kami sebagaimana orang-orang yang Kau pelihara. Wa barik lana fi ma atait. Berkahi kami ya apa yang Kau berikan kepada kami. Wa qini syarra ma qadait. Tambahan birahmatika ini munkar, bukan syadza lagi, munkar, karena tidak ada riwayatnya. Kalau ada pun riwayatnya sangat lemah. Ya, antum harus perhatikan. Saya tambahkan sedikit. Ada lafaz-lafaz yang sifatnya tauqifiyah, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dirubah. Salah satunya, ya, kunut yang seperti ini. Bukan kunut itu tidak boleh berubah. Kunut itu boleh antum ganti yang lain. Tapi lafaz ini tidak boleh antum ganti. Antum paham? Lafaz tadi itu tauqifiyah yang Nabi ajarkan. Tapi boleh antum baca kunut dengan doa-doa lain boleh. Tapi lafaz tadi tidak boleh antum tambah-tambah, antum potong, antum tambah, tidak boleh. Sama seperti khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Ini banyak orang nambah-nambah. Ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu ditambah-tambah. Tidak boleh. Ini sifatnya tauqifiyah dari Nabi. Tapi boleh orang buka majelis dengan doa-doa yang lain, bukan khutbatul hajah boleh. Tapi kalau khutbatul hajah harus segitu sudah teksnya, tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah. Begitu juga kunut. Nah, bagaimana terkait orang yang diam? Ya, wa qini syarra ma qadait. Terus apa lagi? Wa qini syarra ma qadait. Siapa yang hafal? Terus apa? Apa? Wa qini syarra ma qadait. Wa tawallana, sudah tadi. Ini ya, insyaallah kita dengar tiap hari, kita nggak hafal ya. Kayaknya Pandi yang hafal. Pandi ya. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya. Engkau yang menentukan dan tidak ada yang menentukan atasmu. Ya. Apa tadi? Wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait. Ya. Tidak ada yang dapat menghinakan siapapun yang engkau tinggikan, yang kau muliakan. Intinya sampai di situ diam. Bagaimana hukumnya? Jika dilihat dalam riwayat, maka tidak ada satupun riwayat Nabi itu mendiamkan. Yang ada itu semua dibaca penuh. Semuanya dibaca penuh. Ya. Tidak boleh seorang itu mendiamkan di sebagian lafaz kunut. Ini merupakan ijtihad sebagian ulama-ulama Syafi'iyah dengan alasan tadi yang bilang tidak boleh mengaminkan. Tapi ini keliru. Tidak boleh kita itu tujuannya baik tapi merubah sesuatu sunnah. Ya. Diamkan sebagian lafaz, sebagian dibaca jahar, tidak boleh. Ya. Meskipun tidak sampai pada derajat ya kita katakan batal sholatnya dan sebagainya. Ya, ini khilaful aula, menyelisih sunnah yang lebih utama. Ya, yang benar dibaca semuanya. Ya, makmum dibaca amin atau tidak, jelaskan. Jelaskan. Kalau dia baca amin juga kenapa? Tidak masalah. Ya. Apa masalahnya? Kalau kunut ini apa sebenarnya? Orang meniatkan doa, betul tidak? Kalau doa itu di kunut itu seluruhnya diniatkan doa, tidak masalah orang bilang amin. Ya, tidak masalah. Wala ya'izu man adai. Ya, tidak apa-apa dia bilang amin, tidak masalah. Meskipun dalam lafaz tersebut tidak bermakna doa, tapi kunut secara keseluruhan adalah doa, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Maka yang paling betul imam terus membaca jahar. Tidak boleh dia mendiamkan sebagian lafaz, menjaharkan sebagian lafaz, tidak boleh. Ya, ada khilaf sunnah, menyelisih sunnah. Intinya kunut subuh
tidak disyariatkan. Tapi kalau antum berada di lingkungan teman-teman yang kunut subuh, jangan antum bikin gaduh. Ya, apalagi antum diminta jadi imam. Ya. Kalau antum memang meyakini bahwa kunut subuh itu bid'ah, yang antum tidak sanggup untuk baca, jangan jadi imam, tolak. Ya. Kalau antum tahu, saya kalau tidak baca kunut ribut nanti, ya sudah orang lain. Ya. Tapi kalau Masjid Al-Azhar ini sudah terbiasa, Ustaz Ahmad, semua yang lain biasa tidak baca kunut, dan tidak ada juga ribut-ribut. Maka di sini aman insyaallah. Saya tidak tahu kalau masjid yang lain, ya aman insyaallah. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Sudah? Selesai? Sudah. Kita tutup doa majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.